setelah selesai berdakwah di Babilonia, tugasnya selesai, maka Nabi Ibrahim diperintahkan untuk pindah ke Palestina yang dulu adalah namanya Baitul Maqdis atau wilayah-wilayah Syam. Syam, kalau sekarang Syam itu sudah terpecah menjadi Palestina, kemudian dijajah Israel, kemudian ada Suriah dan lain sebagainya. Nah, wilayah-wilayah Syam di kurang lebih daerah sini. Nah, tinggal di sini bertahun-tahun hidup bersama bersama Sarah, tetapi belum juga dikaruniai putra. Singkat cerita, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Sarah untuk hijrah ke Mesir. Hijrah ke Mesir. Nah, di Mesir, di kota Mesir, negeri Mesir ketika itu sedang dipimpin oleh seorang raja yang raja ini terkenal sebagai raja yang punya kelainan. Apa kelainannya? Perempuan yang sudah bersuami. Kalau yang masih gadis, cewek tidak mau. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim dan Sarah agak bingung mau masuk Mesir. Karena Sarah sudah punya suami yaitu Ibrahim. Sementara Sarah terkenal perempuan yang sangat cantik. Itu Sarah. Para nabi itu istrinya kok ya dilalah ayu-ayu. Tidak tahu, memang qadarallahnya seperti itu. Tidak ada nabi yang istrinya tidak cantik, tidak ada. Semua nabi istrinya cantik. Nabi Muhammad, Aisyah, selain Aisyah kan nggak cantik. Kata siapa? Cantik semua. Nah, akhirnya ada satu trik dari Nabi Ibrahim. Apa triknya? Ketika dihadang oleh pasukan raja, katakanlah pasukan atau pokoknya sing tukang nyegat-nyegat niku, man hiya? Kata Nabi Ibrahim, hadhihi ukhti. Ini saudara perempuan saya. Padahal istrinya. Dalam benak Nabi Ibrahim, maksudnya saudara seiman. Bukankah Rasul bersabda al-muslimu akhul muslim? Nabi Ibrahim ngapusi mboten? Mboten, wong pancen saudaranya, saudara seiman, bukan saudara kandung. Nah, atas dasar perkataan inilah ketika para manusia di mahsyar datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah, isfa' lana ila rabbik, wahai Ibrahim, mintakan kepada Allah syafaat untuk kami. Nabi Ibrahim tidak mau. Karena Nabi Ibrahim teringat dengan kesalahannya berupa pernah berbohong 3 kali. Salah satunya ini. Meskipun hakikatnya tidak berbohong, tapi Nabi Ibrahim menganggap itu sebagai sebuah kebohongan. Padahal tidak berbohong. Aki mbak ngapusi pun ping pinten. Bulan baleni. Tetapi pada akhirnya ketahuan. Konangan. Kalau Sarah itu ternyata istrinya Ibrahim, bukan saudara. Maka akhirnya kemudian singkat cerita ditangkap oleh raja. Sebagaimana tadi kita sampaikan, raja Mesir ketika itu kalau ada perempuan cantik sudah bersuami seneng. Secantik-cantiknya perempuan belum bersuami tidak mau. Apalagi tidak cantik belum bersuami. Ini cantik dan sudah bersuami, pengen langsung ditangkap oleh para penangkap, oleh para istilahnya pengawal, orang yang bertugas untuk itu, kemudian diserahkan kepada raja Mesir ketika itu. Siapa namanya tidak tahu. Gelarnya adalah Firaun. Tapi bukan Firaunnya yang terkenal itu. Kalau Firaunnya yang terkenal di mana? Di Ramses. Ramses itu juga julukan. Fir'aun yang berhadap-hadapan dengan Nabi Musa itu nama aslinya, sebagian mufassir mengatakan Walid bin Mus'ab Ar-Royan. Julukannya Fir'aun. Fir'aun itu gelar. Fir'aunnya zaman ini, namanya siapa tidak tahu. Pokoknya Raja Mesir. Akhirnya ditangkap, kemudian diberikan kepada Raja Mesir. Ibrahim ditangkap, tidak boleh membersamai Sarah, maka akhirnya kemudian
Saya bahasanya tak perhalus. Mesake enten lari-lari alit. Kemudian sang raja membawa Saroh ke kamar. Kemudian raja ingin menyentuh Saroh. Ketika raja ingin menyentuh Saroh, tiba-tiba tangan raja tidak bisa bergerak. Tangan raja tidak bisa bergerak. Anteng, kaku. Maka kemudian raja berkata kepada Saroh, apa yang sudah kamu lakukan? Kata Saroh, saya berdoa kepada Tuhan saya agar Tuhan saya menyelamatkan aku dari kamu. Kata Raja Mesir, kalau begitu doa sama Tuhanmu agar Tuhanmu melepaskan tangan saya. Saya janji tidak akan menyentuh. Ya Allah, lepaskan belenggu raja. Bisa bergerak. Saking cantiknya Saroh, lali. Nek pun janji. Akhirnya didekati lagi, ingin disentuh lagi, tidak bisa bergerak. Semakin banyak yang tidak bisa bergerak, dua tangannya tidak bisa bergerak semua. Apa yang kamu lakukan? Saya kembali berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan saya dari engkau. Kata Raja Mesir, kalau begitu berdoalah sama Tuhanmu agar Tuhanmu melepaskan tangan saya. Saya janji tidak akan menyentuh kamu. Ya Allah, lepaskan tangan Raja Mesir. Maka terlepas. Lupa dengan janjinya. Maka yang ketiga kalinya ingin menyentuh Saroh, Allah jadikan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak kecuali wajah dan lisan. Tangan, kaki, semuanya tidak bisa bergerak. Dan Raja Mesir sudah tahu pasti gara-gara doanya Saroh. Langsung Raja Mesir berkata, doa lagi sama Tuhanmu, minta lagi agar Tuhanmu melepaskan belenggu, agar Tuhanmu menjadikan saya bisa bergerak. Saya berjanji sejanji-janjinya, saya tidak akan menyentuh kamu. Saroh orang yang baik hati. Coba ibu-ibu, walah kuno rasake. Ya Allah, lepaskan belenggu raja. Maka terlepas. Raja menepati janji. Maka raja membiarkan Saroh pergi. Saroh pergi, raja ketakutan. Kalau di luar Saroh doa lagi, saya mau minta tolong sama siapa? Akhirnya mengambil hatinya Saroh, tunggu. Saroh dipanggil, raja kemudian keluar, mengambil satu pembantu terbaik semesir. Terbaik semesir. Pembantu itu bernama Hajar dan kemudian diberikan kepada Saroh. Untuk kamu. Silahkan pergi. Maka Saroh membawa Hajar. Ora sida dimek malah oleh badi. Maka akhirnya Saroh kemudian punya teman namanya Hajar. Ini pembantunya. Saya tulis kecil, pembantu. Akhirnya singkat cerita selesai tugas Nabi Ibrahim di Mesir, kembali ke Palestina. Negeri keduanya Ibrahim. Ibrahim itu peta dakwahnya ada 4 tempat. Babilonia, Palestina, Mesir, dan terakhir ketika sama Nabi Ismail, besok-besoknya di Makkah. Sampai membangun Ka'bah, itu terakhir peta dakwahnya Nabi Ibrahim. Nah, kembali lagi ke Palestina, kita katakan Palestina, Syam ketika itu, kita katakan Palestina, kembali ke Palestina dengan membawa Saroh dan Hajar. Maka balik. Tetapi lama berkeluarga juga tidak punya anak. Lama Saroh mikir, Nabi, masa nggak punya keturunan? Siapa yang mau meneruskan perjuangan Ibrahim? Maka atas inisiasi dari Saroh, maka Hajar diberikan kepada Ibrahim agar Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Maka Hajar sekarang tidak menjadi pembantunya Saroh,
tetapi Hajar menjadi temannya Saroh, adiknya Saroh. Kenapa? Biar punya anak. Akhirnya singkat cerita Hajar melahirkan Ismail. Singkat cerita lagi, Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yang masih sangat kecil untuk pergi dari Palestina menuju Makkah. Yang ketika itu belum bernama Wakah. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Tanah tandus, tidak ada tanaman apa-apa. Sampai di sana naik unta, kemudian ini Hajar tidak bertanya apa-apa, sama sekali tidak bertanya. Perempuan solehah, pokoknya manut suami. Ini catatannya suami ini baik. Pokoknya manut suami. Maka kemudian selesai, turun eh, Ibrahim turun, Hajar dan Ismail diturunkan dari ontanya, Ibrahim naik ke atas onta, onta dibalikkan balik kanan menuju Palestina. Ketika itulah baru Hajar tanya, "Wahai Ibrahim, suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Sambil berjalan, sambil meneteskan air mata, Ibrahim tidak bisa menjawab. Karena Nabi Ibrahim juga tidak tahu kenapa Allah perintahkan untuk membawa ke sini. Ibrahim itu juga tidak tahu. Maka singkat cerita kemudian terus berjalan, Hajar mengajar, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Diam Ibrahim terus berjalan. Pertanyaannya Hajar dirubah. Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini semua? Baru Nabi Ibrahim balik kanan. Ya. Balik kanan lagi, jalan Hajar dengan lantangnya, dengan ikhlas dan yakinnya mengatakan, "Idzan lan yudayyi'anallah." Kalau begitu, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan saya. Pulanglah. Akhirnya pulang. Nah, yang singkat cerita akhirnya ada Zamzam, Sofa Marwah dan seterusnya itu kisahnya kita tinggalkan. Nah, kisahnya kita balik ke Ibrahim. Ibrahim yang di sini. Nah, di sini Ibrahim pulang ke Palestina menemui Saroh. Bertemu dengan Saroh, singkat cerita punya anak. Pergi ke sini lagi bersama Saroh. Kemudian akhirnya Saroh mendapatkan kabar punya anak. Yang anak itu kemudian diberi nama Ishak. Yang kelak juga akan menjadi nabi. Ishak ketika tumbuh dewasa menikah punya anak namanya Yakub yang tumbuh menjadi nabi. Niki nabi mawon. Ibrahim nabi, Ismail nabi, putra sang mriko nabi, wayahe nabi, padahal keponakannya Ibrahim juga nabi. Sinten? Nabi Lut niku nabi ya. Nah, Yakub itu punya 4 istri. Istri yang pertama namanya Liyah atau Lea. Lea atau Liyah. Nah, Liyah itu punya 6 anak. Anak yang pertama, 6 anak, urutannya saya tidak hafal, tapi namanya Roboon, Sam'un, orang ahli kitab mengatakan Simon, Sam'un, Lawi, Yahuda atau Yahuda, kemudian Izakhar. Yang keenam, Zabilun. Orang ahli kitab mengatakan Zebulon. Anak atau istri yang kedua namanya Rahil.
Rohil punya dua anak, dua. Namanya anak yang pertama dan yang kedua Yusuf. Yusuf inilah yang besok akan menjadi nabi. Dan yang kedua namanya Bunyamin. 6 tambah 2 pinten? 8. Istri yang ketiga namanya Zilfa atau Zulfa. Anaknya 2. Namanya Jad. Yang kedua Ashir. Kemudian istri yang keempat namanya Bilha atau Balha. Punya anak 2. Namanya Dan. Yang kedua namanya Naftali. Dihitung saniki 6 2 2 2 pinten? Pinten? 12. Ini Nabi Yakub. Saya bawa ke sini Nabi Yakub punya anak jumlahnya 12. Salah satunya bernama Yusuf. Orang ahli kitab mengatakan Yosef.